Aku mohon kepadamu ya Allah agar engkau ampuni dosa-dosa Ibu Lilis ya Allah. Ampunilah dosa-dosa musyrik Ibu Lilis ya Allah. Ampuni dosa-dosa musyrik Ibu Lilis ya Allah. Ampuni dosa-dosa musyrik Ibu Lilis ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ampunilah dosa-dosa musyrik Pak Sofyan ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu ya Allah agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada di dalam tubuhnya Pak Sofyan ya Allah, yang sudah menyatu dengan daging. Iya, sudah 2. Perubahan sifat dan sikap suami itu semenjak anak kedua lahir atau bagaimana? Anak yang pertama. Oh, Jadi mulai dari 2010, saya menikah 2005. menikahnya Terus 2005. ya 2010 itu tergoda dengan teman SMA-nya. Terus saya pulang ke Banten, rumah bapak saya. Bapak saya asli Pandeglang. Nah di sana sama Pak D saya diminta, saya diajak ke Pak Ustadz gitu. Terus diminta mandi, kemudian disuruh selama 40 hari itu sholat hajat sama membaca surat Yasin sehari 7 kali. Sehari 7 kali selama Iya, 40 hari ke selama depan. 40 hari ke depan. Yang kata Pak Ustadz tersebut fungsinya adalah? Fungsinya untuk memikat kembali suaminya biar tidak teringat sama perempuannya itu. Ya. Kalau aku boleh tahu, 3 kalinya, maaf Mbak Lilis, Mbak Lilis sampai menemukan perselingkuhan terjadi itu bagaimana? Apakah ada yang kepergok atau apa? Kalau yang pertama cuman via Facebook dulu lagi, Oh, boomingnya Facebook. Kemudian suami saya kan dengan orang Serang gitu. Jadi suami saya sampai ke Jakarta. Kemudian saya susulin ke sana, terus saya sampai ya berdebat gitu sama suaminya gitu kan. Itu sang perempuan pun statusnya istri orang lain. Iya, Yang ini juga istri orang lain. iya, Waduh. iya. Terus yang setelah itu Yang ketiga tahun berapa selingkuhnya? itu yang paling parah baru. Kenapa parahnya? Lama-lama terpotong aja apa gimana? Ini parahnya kenapa yang ini? Enggak, karena perempuannya ini seorang psikologi juga gitu. Jadi dia pinter memainkan perasaan saya, pinter berbicara, pinter ini ya. Jadi Istri orang juga? enggak, Oh, single dia ya? dia janda anak 1 Oh, iya. gitu. Ya sampai kemarin sampai sempat mau ke ranah kepolisian juga gitu karena saya mungkin ketelepasan ngomong kasar, maksudnya ngata-ngatain yang enggak pantas Tahun gitu. berapa yang ketiga itu? 2017. Berarti 2018 bagaimana sekarang? Apakah sudah kembali ke Mbak? Terakhir 2018 September saya nggak tahu. Oh. Saya udah nggak mau mikirin lagi. Tapi sejak 2017 itu saya sering emosi, sedih gitu dan biasanya saya cuma nangis. Biasanya saya cuma nangis terus ini, tapi kemarin itu saya sampai teriak-teriak, sampai bantingin barang, terus sama anak-anak juga jadi galak. Ya memang biasanya sih saya cuma tegas biasa aja, tapi sama anak-anak jadi nggak peduli gitu. Terus sama kata Pak Ustadz, saya juga pernah ke Pak Ustadz bilang pilihannya hanya ada 2, ditinggalkan atau sakit hati terus gitu. Tapi saya nggak mungkin meninggalkan karena suami saya sekarang sakit jantung. Jadi saya berpikirnya bagaimana saya mengolah diri saya menjadi lebih baik dan gak fokus mikirin suami saya. Saya hanya ingin suami saya sembuh, saya bantu berobat, tapi saya ingin tetap bertahan karena saya nggak mau Melupakan jati diri Mbak, kehilangan Mbak yang sesungguhnya gitu ya? Iya, jadi saya jadi marah, jadi sering nggak konsen kerja gitu. Saya sampai ngajar bikin nilai juga nggak jadi gitu. Jadi saya lebih sering nangis gitu. Terus kalau dulu saya masih suka ke pengajian atau apa, sekarang Sekarang udah saya udah males. nggak mau. Saya di dalam rumah terus itu nyamannya di dalam rumahnya. Kemudian saya juga mengurangi komunikasi sama tetangga gitu. Pokoknya adanya cuma pengen di rumah terus ngapa-ngapain nggak mau. Ya.
Maaf, Ibu Lilis bawa handphone nih, tadi ada suara. Iya. Ini mau nunjukin apa? Ini Menunjukin ke Pak kemarin, Ustadz? Apa? iya, kemarin terakhir waktu saya lagi down itu saya Ada dibawa adik, amalan. iya, dibawa adik saya ke Pak Ustadz juga, cuman dinasehatin nggak diapa-apain, tapi disuruh ngamalin Ya udah. bacaan ini. Nanti begitu. kita tanyakan Pak Ustadz ini apa ya. Pengen Iya, sembuh kan? Biar nggak marah-marah, biar Lilis yang dulu, yang penyabar, yang penyayang sama anak-anak kembali lagi gitu ya. iya, Udah insya Allah hari ini ada jalannya, makanya kita langsung aja ketemu sama Pak Ustadz ya. Oke, iya. pemirsa di Rahasia Batin ada sebuah metode penyembuhan yang akan dipimpin oleh Ustadz Danu dengan doa-doa untuk menyembuhkan para narasumber. Langsung saja, Ustadz Danu. Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin tadi Pak Ustadz sudah mendengar langsung juga ya, bagaimana Iya. tadi Mbak Lilis keluhannya begitu. Dan ini adalah korban Pak Ustadz, korban perempuan-perempuan penggoda. Kalau kata orang-orang sekarang pelakor. Udah 10 tahun kebelakangan ini dari 2010 sampai 2018. Cuman sayangnya keluarganya mengajak banyak amalan-amalan yang bikin beliau merasa kok sekarang emosian, nggak sayang sama anak, bahkan ada penyakit di secara medis begitu Pak Ustadz. Iya. Silakan Pak Ustadz. Iya, kalau persoalan keilmuannya itu jelas sekali bahwa memang itu ada, sudah menyatu, apalagi tadi ada puasa dan sebagainya yang memang itu tidak ada dalam syariat, dalam sunnah Rasul juga nggak ada. Jadi itu sudah menyalahi. Biasanya kalau sudah keluar dari sunnah itu, yang masuk itu biasanya jin, sudah sangat hafal sekali. Pak Ustadz, mungkin kalau misalkan istri-istri di luaran di rumah gitu Pak Ustadz ya, pernah merasakan hal yang sama dengan Mbak Lilis. Saya yakin Anda juga bisa merasakan air mata yang jatuh dari tadi, dari matanya Mbak Lilis. Ini adalah sebuah rasa sakit hati yang udah lama dipendam Pak Ustadz, bertahun-tahun. Saya nggak tahu apakah kalau misalkan hal ini terjadi dengan bintang tamu kami yang juga adalah seorang perempuan, seorang istri dan ibu yang anaknya pun masih balita. Jika ini terjadi sama Jenny Cortez, seperti apa reaksinya? Ya, Jen. Thank Silakan, you, Assalamualaikum. halo semua. Silakan duduk Jenny. Ya Pak Ustadz. Ya. Ini teman lama saya Pak Ustadz yang sudah meninggalkan kesensualannya dan juga segala sesuatu yang berhubungan dengan apa ya, sensasi demi anak tercinta. Jenny punya sixth sense ya. Sixth sense Jenny itu lebih melihat ke makhluk gaib atau bisa merasakan juga, misalkan contohnya amit-amit ya Allah, suami udah kayaknya ada yang godain suami, bukan suami yang menggoda ya, tapi kayaknya ada yang mulai godain suami nih, ngerjain suami. Bisa nggak Jenny juga merasakan Aku hal sih itu? biasanya kalau kayak gitu lewat mimpi. Oh. Jadi lebih sebenarnya sixth sense-nya tuh lebih ke arah melihat makhluk gaib. Tapi kalau misalnya di keluarga ada kenapa-napa, misalnya suami lagi dideketin orang atau ada yang mau meninggal atau ada musibah apa, biasanya lewat mimpi sih. Lewat mimpi ya. Oke. Pak Ustadz, saya mau nanya, yang terjadi sama Mbak Lilis ini, apakah memang tabiat suaminya yang tukang selingkuh, belum bisa setia, atau suaminya juga memakai ilmu-ilmu sih Pak Ustadz? Karena kayaknya bolak-balik perempuan, bahkan sampai mau minjemin ini, ngasih itu, apa yang Pak Ustadz lihat ini? Iya, kalau saya mempelajari tentang psikologi seseorang itu ya sebenarnya kalau wanitanya sendiri dianggap pelakor, nah kita harus melihat bahwa laki-lakinya itu bagaimana begitu. Jadi tidak pada suatu keadaan persoalan rumah tangga itu wanita pelakornya yang disalahkan. Karena belum tentu wanita itu yang memulai. Jadi kita harus melihat dari dasar itunya dulu. Sehingga kita tidak salah di hadapan Allah. Sebenarnya di hadapan Allah aja. Nah, bagi tipe Mbak Lilis ini tadi, memang tipe wanita yang insya Allah setia ya. Jadi kalau tipe wanita setia ini juga tidak tahu persis apakah dulu Mbak Lilis itu pernah bersumpah ingin terus bersama suaminya barangkali dalam doanya, atau juga ingin menjadi seorang istri yang sabar barangkali, itu bisa berhubungan dengan keadaan sehari-hari.
contoh ingin menjadi istri yang sabar, itu aja dulu ya. Istri yang sabar, sabar itu nilai dari suatu ujian. Nah, namanya nilai hasilnya itu sabar. Sabar itu orang yang sabar itu pasti disukai oleh Allah Taala. Nah, untuk menjadikan nilai disukai oleh Allah Taala berarti dia harus menghadapi ujian. Nah, yang dikatakan kalau dia Mbak Lilis ini mamanya doa, ya Allah jadikan aku istri yang sabar, berarti dia harus menghadapi suami yang secara logika ya memang jengkelin pasti gitu. Nah, doa itu sebenarnya mengarahkan keinginan seseorang bagi seseorang dengan iman yang cukup lumayan bagus mamanya. Nah, itu pasti akan di situ. Contoh mamanya, saya akan ngasih gambaran. Seseorang yang dulunya itu korup mamanya. Kemudian dia suatu ketika dia sadarkan, entah lewat pengajian, entah lewat teman, entah lewat apapun, dia sadar bahwa yang dia kerjakan itu nggak baik. Pada suatu ketika dia berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah berikanlah aku rezeki yang halal dan thayyib. Kan gitu nih. Apalagi tambahin satu lagi yang berat nih, dan berkah. Pada waktu dia itu memohon dia mohon pada Allah Ta'ala menginginkan rezeki yang halal dan thayyib, itu berarti semua rezeki yang dia cari di korupsi bisa dihabisin loh sama Allah Ta'ala. Bisa dihabiskan, entah rumahnya kebakar, entah ini anaknya sakit, istrinya sakit, masuk rumah sakit, pokoknya segitu. Karena memang di dalam Islam seperti itu, kalau sudah memasukkan ke dengan doa seperti itu, dia harus siap menyiapkan dirinya untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Nah, bisa aja Ibu Lilis ini memang bisa aja doanya seperti itu, menjadi istri yang sabar. Pengennya doanya seperti itu. Iya, tapi saya sekarang kena sakitnya itu. Sakit Jadi hatinya. Kecuali kalau momennya dulu Bu Lilis ketemu sama saya, paling nggak cuma saya ajarkan untuk doa, rajin baca Quran, sholatnya tetap, tambahin sholat sunnah, dan itu aja kalau saya ya. Karena makanya tadi waktu saya lihat dengan cerita seperti itu, kali dulu doanya pingin menjadi istri yang sabar. Nah itu dikabulkan sama Allah Ta'ala. Dengan segala cobaan dari suami ya Pak Ustadz ya? Itu karena doanya Karena sebenarnya. doanya. Iya, Jadi sebaiknya sebagai istri baru, doanya apa ya Pak Ustadz? Apa doanya salah? Karena Apa doanya salah Pak Ustadz? bukan doanya salah. Nah kan saya Diarahkan. sudah nerangin sebenarnya. Kalau minta menjadi istri yang sabar, berarti dia harus menghadapi ujian. Berarti istri yang bahagia. Benar-benar. Ya jangan, bahagia itu kan bukan nilai sebagai nilai Islam. Kalau saya mending ya Allah mudahkan segala urusan suami istri saya atau keluarga saya dengan suami saya, itu malah lebih enak. Lebih enak, mudahkan itu ya dimudahkan. Dari sisi syariat, dari sisi agama nanti kan mudah. Begitunya itu mudah geraknya. Nah ini kadang-kadang doa itu nggak salah menurut saya. Tetapi nggak siap nerima. Iya. Siapa yang Konsekuensi dari salah? si doa tersebut ya. ya, dan 3 bulan ini saya berat Paling banget. parah tuh apa sih sakitnya? Ke otak ya, kepala ya, Paling sama ulu Sekarang yang hati. dirasakan sakit apa? sesek. Sesek. Iya. Sesek di sini, Ya di perut. di perut, terus nafas, terus di sebelah Oke, sini. saya akan bantu doa. Ibu Lilis, aminkan doa saya ya. Aminkan doa saya, khusyuk. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa ya. Saya akan juga fokus ke ilmu-ilmu Bu Lilis ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Lilis ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah, jika Ibu Lilis sering melakukan ritual-ritual yang tidak ada tuntunan dalam syariat Islam, ya Allah, tidak ada tuntunan dalam Quran sebagai petunjuk, tidak ada tuntunan dalam sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika ritual tersebut akhirnya memasukkan ilmu-ilmu ke dalam tubuh Ibu Lilis ya Allah,
Dan aku mohon kepadamu jika ilmu-ilmu tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk dan sunnah Rasulullah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah agar engkau ampuni dosa-dosa Ibu Lilis ya Allah. Ampunilah dosa-dosa musyrik Ibu Lilis ya Allah. Ampuni dosa-dosa musyrik Ibu Lilis ya Allah. Ampuni dosa-dosa musyrik Ibu Lilis ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon kepadamu ya Allah agar seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Lilis, aku mohon agar engkau keluarkan dari tubuhnya Ibu Lilis ya Allah. Aku mohon seluruh ilmu-ilmu musyrik dari ritual-ritual Ibu Lilis, aku mohon agar engkau keluarkan dari tubuhnya Ibu Lilis ya Allah. Amin. Aku mohon agar engkau keluarkan dari tubuhnya Ibu Lilis ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika ada ilmu-ilmu orang lain yaitu sihir, turuh dan santet yang ada di dalam tubuh Ibu Lilis ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Lilis ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuh Ibu Lilis ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah seluruh kerajaan-kerajaan jin yang masuk ke dalam tubuh Ibu Lilis ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh kerajaan-kerajaan jin yang masuk ke dalam tubuh Ibu Lilis ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Ibu Lilis ada ilmu yang sudah menyatu dengan Ibu Lilis ya Allah, dan Ibu Lilis memohon agar ilmu-ilmu tersebut dikeluarkan oleh-Mu ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu yang ada dalam tubuhnya Ibu Lilis ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu yang ada dalam tubuhnya Ibu Lilis ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu yang ada dalam tubuhnya Ibu Lilis ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu yang ada dalam tubuhnya Ibu Lilis ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Keluarkanlah ya Allah. Memiliki ilmu atau mempelajari sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu kebatinan yang membuat dirinya sekarang semakin mudah emosi. Bahkan sudah banyak titipan ilmu dari leluhurnya. Langsung saja ini dia. Assalamualaikum Bapak. Silakan masuk, dipakai mikrofonnya. Bajunya bagus sekali Bapak. Siapa namanya? Pak Sofian. Pak? Sofian. Pak Sofian. Muhammad Boleh Sofian. maju lagi. Pak Sofian tangannya dingin sekali, basah. Memang sering basah, dingin begitu? Baru kali ini aja. Dingin Tapi banget. kadang-kadang juga suka dingin gitu. Suka dingin Iya. ya. Biasanya kalau lagi dingin begini kenapa? Karena ini studio sebenarnya hangat hari ini. Ya. Gimana ya? Pengen ketemu Ustadz Danu aja. Jadi menggigil. Iya, Menggigil sendiri ya? agak grogi gitu. Oh grogi. Oke, Pak Sofian, tadi saya sudah menyampaikan ke pemirsa di rumah ya, kalau ada koreksi mohon dikoreksi. Betul Bapak mempelajari ilmu kebatinan. Iya Bu, itu waktu masih SMA. Awalnya nggak ada niat. Cuma karena ikut sama teman, saya mau lihat aja seperti apa tuh ilmu. Begitu saya lihat, Lebih keras lagi bicaranya Bapak. begitu saya lihat tertarik gitu kan. Nah kemudian saya diisi itu. Setelah diisi saya mempelajari tapi nggak sampai lama gitu. Karena saya nggak kuat. Karena amalannya ini cukup berat bagi saya. Pak Dan- Sofian, saya pengen dengar cerita proses pengisian waktu SMA kalau masih ingat seperti apa ya? Ya diisi dari badan aja. Kayak gimana itu? Kayak apa ditusuk begitu naik badan saya gitu. Itu nggak cuma sekali. Setelah itu saya juga belajar sama seseorang gitu. Dan Ditusuk pakai apa? pakai tangan. Oh, di tangan? Tapi tangan saya, badan saya ngangkat gitu. Oh, wow. Keangkat sendiri? Tapi nggak terbang, maksudnya Keangkat. ngangkat ngembang gitu. Tangannya teman yang nusuk ke Bapak? Gurunya itu. Oh, gurunya itu. Yang mengisi itu. Khasiatnya apa setelah bisa dapat ilmu kebatinan itu waktu itu SMA? Dapat cewek banyak atau apa? Enggak, saya pernah tawuran. Saya takut tawuran. Saya dicengin, ini bakal paling gede bakal kena kepukulan. Saya amalin itu. Saya habis sholat zuhur, saya sholat hajat, mohon perlindungan. Sekalian zikir itu. Itu yang satu angkot itu saya dikerubungin. Semua teman-teman saya dipukulin pakai balok. Saya dikasih lewat. Begitu adik kelas saya lewat, saya pegang. Jangan nengok ke belakang, tetap ke depan terus. Begitu dari seberang baru ketahuan saya langsung naik bis gitu. Itu dia begitu. Jadi
seakan-akan saya ditutupin begitu. Itu. Jadi yang kedua kalau misalkan saya diserang gitu tanpa sentuh dia mental begitu. Masih banyak lagi sebenarnya gitu. Iya. Sebelum saya ke Pak Ustadz, terakhir saya mau nanya. Setelah didoakan Pak Ustadz, lalu ilmunya hilang, kemampuan nyembuhin orangnya hilang dengan pijatannya, ikhlas nggak? Ridho, ikhlas dunia Ridho, akhirat. ya udah. Saya pengen normal. Sebenarnya saya bertobat. Amarahnya banyak jadi korban amarahnya ya. Saya amarah sekedar amarah aja. Jadi kalau misalkan saya kesel, ini bisikan-bisikan ini yang saya selalu perang gitu ya. Misalkan saya dizalimi, itu ada batu, pukul aja. Itu ya, tapi saya tahan ya Allah, jangan. Tapi nggak pernah kesampaian, alhamdulillah. Itu aja. Silakan lebih mendekat. Pak Ustadz mau bicara nih, Pak Ustadz silakan. Iya, Mas lebih kalau pegang. tadi sempat BAB-nya darah ya, itu karena emosinya yang terlalu gede. Apa? Dulu sejak remaja kayaknya emosinya gede. Betul ya Pak Sofyan ya? Kemudian kalau bisikan suruh mukul dengan batu, suruh umpamanya, saya tuh nggak tahu persis apakah memang ada juga yang menyuruh untuk bunuh orang atau begini. Betul. Ya Allah. Nah, kalau memang itu udah seperti itu, ini biasanya ya. Yang pertama, dulu Pak Sofyan pernah marah sama orang tuanya. Betul. Bener ya? Saya menyesal itu. Ya, alhamdulillah nih. Udah minta maaf saya. Iya, tapi sudah terlanjur itu secara fisik. Kalau secara habluminanasnya udah betul. Habluminallahnya itu mudah-mudahan sudah betul juga. Insya Allah, insya Allah. Nah, terlanjurnya itu ada makhluk yang memang sudah terlanjur masuk. Nah, makhluk yang senantiasa seperti itu, nyusup, bisikin, mukul, bunuh ini biasanya dajjal. Ya Allah. Tapi nggak apa-apa, Pak Sofyan sudah paham, bismillah aja. Mudah-mudahan Allah itu mengizinkan saya membantu Amin. Pak Sofyan ya. Termasuk yang ada dajjalnya ya. Pak Sofyan siap? Siap. Semua ilmu saya mohonkan kepada Allah Ta'ala untuk diambil siap. Semuanya Pak. Ikhlas. Ikhlas. Lillahi Ta'ala. Lillahi ta'ala. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Alhamdulillah amin. Ini saya suka sekali. Amin ya Allah. Ya, karena beliau masih diberi umur, kemusyrikan itu harus dihentikan, tutup, kemudian taubat, mohon ampun, sholat biasa aja kayak orang normal biasa. Kalaupun nanti Allah memberikan kelebihan dari sini, udah nggak usah dipakai karena ini akan rontok beberapa bulan, tahun akan rontok. Nah, biarkan nanti Allah itu Pak Sofyan mau digiring oleh Allah Ta'ala kemana, baru itu diterima. Tapi kalau enggak, hentikan aja. Maaf Paham? Pak Ustadz. Ya. Jenny bagaimana? Mau barengan? Hah? Biar dijaga sama Puji di sini. Kalau jawabannya jinnya itu ada tidak jinnya. Belum berani ikhlas ya, Pak itu Ustadz? ya. Belum Mending ikhlas, nggak usah. Ustadz. Daripada nanti di sini mohon maaf ya tadi hoek-hoek. Nah ini kan cantik hoek-hoek kan jadi lucu nanti ya. Ketawanya kayak kuntilanak Pak Ustadz. Saya takut sumpah sama Jenny ya. Pak Sofyan jangan tegang-tegang ya. Diaminin ya Pak ya. Kalaupun nanti Allah memberikan kelebihan dari sini udah nggak usah dipakai karena ini akan rontok beberapa bulan, tahun akan rontok. Nah, biarkan nanti Allah itu Pak Sofyan mau digiring oleh Allah Ta'ala kemana, baru itu diterima. Tapi kalau enggak, hentikan aja. Maaf Paham? Pak Ustadz. Ya. Jenny bagaimana? Mau barengan? Hah? Biar dijaga sama Puji di sini. Kalau jawabannya jinnya itu ada tidak jinnya. Belum berani ikhlas ya, Pak itu Ustadz? ya. Belum Mending ikhlas, nggak usah. Ustadz. Daripada nanti di sini mohon maaf ya tadi hoek-hoek. Nah ini kan cantik hoek-hoek kan jadi lucu nanti ya. Ketawanya kayak kuntilanak Pak Ustadz. Saya takut sumpah sama Jenny ya. Pak Sofyan jangan tegang-tegang ya. Diaminin ya Pak ya. Kayaknya saya harus agak menjauh dari Pak Mungkin terlalu Sofyan. banyak jinnya kali ya. Ya Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Oke Pak Sofyan, aminkan doa saya ya. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas izin Allah. Santai Pak Sofyan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah
untuk saudaraku yang bernama Pak Sofyan yang ada di hadapanku ini ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya banyak sekali ilmu-ilmu ya Allah, di mana ilmu-ilmunya Pak Sofyan tersebut dari ritual-ritual yang memang tidak ada tuntunannya di dalam syariat Islam ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah atas izin Pak Sofyan ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah atas izin Pak Sofyan ya Allah, agar seluruh ilmu-ilmu yang ada di dalam tubuhnya Pak Sofyan, yang sudah menyatu dengan dagingnya Pak Sofyan, yang sudah menyatu dengan ototnya Pak Sofyan, yang sudah menyatu dengan tulangnya Pak Sofyan, yang sudah menyatu dengan motoriknya Pak Sofyan ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah agar Engkau lepaskan seluruh ilmu dalam tubuhnya Pak Sofyan ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika ilmu-ilmu di dalam tubuhnya Pak Sofyan adalah musyrik di hadapanmu ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa musyrik Pak Sofyan ya Allah. Amin. Ampunilah 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 dosa-dosa musyrik Pak Sofyan ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada di dalam tubuhnya Pak Sofyan ya Allah, yang sudah menyatu dengan daging, yang sudah menyatu dengan otot, yang sudah menyatu dengan tulangnya Pak Sofyan ya Allah. Keluarkanlah ilmu-ilmu musyrik tersebut dari dalam tubuhnya Pak Sofyan ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, agar seluruh ilmu-ilmu yang dengan mantra-mantranya yang sudah menyatu dengan tubuhnya Pak Sofyan, baik yang diamalkan oleh Pak Sofyan maupun yang diberikan oleh orang-orang dengan melalui sentuhan, dengan melalui angin, dengan melalui air, aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan dari tubuhnya Pak Sofyan ya Allah. Amin. Aku mohon agar Engkau keluarkan dari tubuhnya Pak Sofyan ya Allah. Amin. Aku mohon agar Engkau keluarkan dari tubuhnya Pak Sofyan ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Pak Sofyan ya Allah. Amin. Ternyata salah satu, aku boleh sebutin ya Dian? Boleh, boleh, boleh. Paman tercinta Jenny. Almarhum. Almarhum. Paman. Iya, om. Om ya. Itu pernah menjadi korban Pak Ustadz dari sebuah ilmu yang beliau almarhum nggak tahu. Ada sebuah perjanjian ternyata ya. Hubungannya dengan pesugihan. Iya, pesugihan. Karena ada di salah satu kampung gitu. Omku kan tinggal di daerah kampung, apa ya, aku lupa namanya. Cuman memang di sana ada orang kaya banget, dan kayaknya itu memang pakai pesugihan gitu. Dan omku pinjem uang sama dia, pinjem uang. Nah, pinjem uang mungkin ada perjanjian apa, nggak ngerti. Tiba-tiba kerasukan lah dia setelah, mungkin dia pinjem uang setahun, terus ternyata dia nggak balikin gitu ya. Biasa kan kadang kalau orang pinjem uang kan ngebalikinnya lama gitu. Nah, akhirnya pas dia nggak balikin uang itu, nah si orang yang pesugihan ini mungkin nyuruh jinnya untuk ngasih, biasa kan kayak ada ngasih makan. Nah, omku ini yang untuk makanannya dia. Nah, jadi omku ini dirasukin nih. Pas udah gitu, aku juga sempat nggak percaya sih gitu. Dikasih lihatlah video sama tanteku. Aku baru percaya, oh iya benar kerasukan, karena suaranya tuh suara anak kecil. Jadi dia sempat diobatin tuh sama 3 hari 3 malam tuh sama orang-orang pinter gitu, nggak pada bisa tuh. Dia sampai udah makan kambing mentah gitu, terus Dia beliau yang minta. Dia yang minta daging-daging mentah gitu. Dan emang orang kerasukan beneran kan beda ya. Dia matanya ke atas gitu, terus sambil melotot-melotot, dan dia makan daging mentah segala macam. Cuma kata-kata bahasa Jawanya yang arti Indonesianya tuh ini adalah makanan saya, kata jin itu. Jadi dia harus ikut saya gitu. Karena perjanjian sama tuan saya, kalau saya udah kasih sesuatu, ya inilah makanan saya gitu. Jadi omku tuh kayak semacam udah mau diambil gitu.
Itu perjanjiannya bagaimana ya Pak Ustadz? Walaupun bukan kita yang melakukan pesugihan, tapi kita minjem uang sama yang melakukan pesugihan, kita bisa jadi korban ya Pak Ustadz? Iya, Bisa, kayak- bisa. Jadi selama ini memang saya tidak tahu, tetapi saya meneliti ya, saya ngamatin orang-orang seperti itu, saya ngamatin. Memang saya ngamatin. Saya ngapain tuh, kerjaan mereka itu apa aja, jinnya jenisnya apa, kemudian yang membunuh itu jenisnya apa. Nah, jinnya itu namanya keris naga banda. Bisa aja nama itu ya. Jadi ada yang bagian bunuh, ada yang bagian seperti itu ada. Jadi kerjaan mereka seperti itu. Jadi pada waktu si orang yang punya uang itu minjemin, dia sudah ngomong dulu sama Sama jinnya. sama jinnya. Nah, orang inilah yang nanti akan kamu ambil seperti itu. Proses si jin memberikan uang kepada mereka melakukan pesugihan itu gimana sih Pak Ustadz? Kayaknya beda. Jadi begini caranya. Jadi yang selama ini saya amati itu. Jadi jin ini memang itu dia berkoalisi dengan kerajaan jin. Maksudnya begini. Orang yang melakukan pesugihan itu berkoalisi dengan kerajaan jin. Ini jin ini kalau orang biasa bilang siluman lah. Seperti Iya. itu ya. Siluman. Nah, kerajaan ini dia ngasih uangnya. Nah, kerajaan ini memang dia punya gudang uang memang. Jadi memang punya gudang uang itu kerajaan itu. Uang yang diambil dari mana? Dari orang-orang itu. Jadi diambilin uang itu diambilin. Nah, uang yang diambilin itu adalah uang dari orang-orang yang tidak mau sedekah, itu uangnya keambil. Orang yang tidak mau bayar zakat mal itu diambil. Orang yang ada di pasar-pasar yang dia biasa untuk naik turun atau berbohong itu gampang sekali. Itu kan uangnya memang beda warnanya kalau memang orang Diamatin yang ya? ngerti itu beda uangnya. Jadi uang ini bisa dicuri loh ini gitu. Pak Ustadz, apakah pada akhirnya mereka melakukan pesugihan nyawa mereka sendiri yang akan diambil? Lah iyalah, Pasti, itu itu pasti. uang itu kan ngalir terus. Ngalir terus. Yang pakai nyiblorong itu sama itu pakai nyawa. Itu seperti itu. Pesugihan itu pasti nyawa. Ya ini ada berhubungan dengan orang-orang yang nggak suka aja. Tapi ya udah nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan karena 2 bulan waktu ngelihat acara saya siraman kolbu yang pagi hari itu Mbak Mastawan ya. Mbak Mastawan itu ngaminin, alhamdulillah sudah ada perubahan. Berarti Allah mengizinkan. Mudah-mudahan ini bisa disembuhkan oleh Allah ya. Karena kalau saya kan sebenarnya ngajarin berdoa ya sudahlah langsung kepada Allah aja. Nggak usah pakai media, kenapa lo? Kan kita yakin kita punya iman pada Allah Ta'ala. Di luar, di sana itu hanya jin. Jin itu makhluk Allah, ya sudahlah serahkan sama Allah. Kalau memang itu bisa, Allah bisa ya nanti selesai. Mbak Mastawan ikhlas seluruh ilmu yang ada dalam tubuhnya ini dilepas. Ikhlas. Yang dari dukun-dukun dilepas ikhlas. Ikhlas semua ikhlas. Kalau ada sihir, teluh atau santet di dalam tubuhnya Mbak Mastawan, ikhlas ya. Ikhlas sekali. Gak usah marah dengan mereka ya. Ya, Pak. Biarlah saya yang marah aja ya. Ada dendam gitu. Ikhlas. Ikhlas ya. Ikhlas. Ya. Sudah aminkan doa saya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah. Jika di dalam tubuhnya Mbak Mastawan banyak sekali ilmu-ilmu dari orang pintar ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah agar ilmu-ilmu yang musyrik yang ada dalam tubuh Mastawan, aku mohon agar engkau keluarkan dari tubuh Mastawan ya Allah, amin. Aku mohon kepadamu ya Allah,
Jika di dalam tubuhnya Mbak Mastawan banyak sekali ilmu-ilmu dari dukun, ya Allah, aku mohon agar Engkau keluarkan ilmu-ilmu dari dukun yang ada di dalam tubuhnya Mbak Mastawan, ya Allah, amin. Dia juga bangsawan. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah. Dia adalah istriku. Jika di dalam tubuhnya Mbak Mastawan Dia adalah istriku. banyak sekali Dari bangsawan. Aku ilmu-ilmu jin turunan raja. yang masuk ke dalam tubuh Mbak Mastawan, ya Allah, aku mohon kepadamu agar jin-jin yang masuk di dalam tubuhnya Mbak Mastawan, Mau keluar. aku mohon agar Engkau keluarkan dari tubuhnya Mbak Mastawan, ya Allah, amin. Di mana jin tersebut memengaruhi otaknya Mbak Mastawan, memengaruhi kandungannya Mbak Mastawan, ya Allah, memengaruhi kandungannya Mbak Mastawan, ya Allah, memengaruhi kandungannya Mbak Mastawan, ya Allah, dan memengaruhi otaknya Mbak Mastawan, ya Allah. Aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan kerajaan-kerajaan jin yang menguasai Mbak Mastawan, ya Allah. Keluarkanlah seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menguasai Mbak Mastawan, ya Allah, amin. Aku mohon kepadamu agar jin-jin yang masuk di dalam tubuhnya Mbak Mastawan, aku mohon agar Engkau keluarkan dari tubuhnya Mbak Mastawan, ya Allah, amin. Di mana jin tersebut memengaruhi otaknya Mbak Mastawan, memengaruhi kandungannya Mbak Mastawan, ya Allah, memengaruhi kandungannya Mbak Mastawan, ya Allah, memengaruhi kandungannya Mbak Mastawan, ya Allah, dan memengaruhi otaknya Mbak Mastawan, ya Allah. Aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan kerajaan-kerajaan jin yang menguasai Mbak Mastawan, ya Allah. Keluarkanlah seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menguasai Mbak Mastawan, ya Allah, amin. Keluarkanlah kerajaan-kerajaan jin yang menguasai Mbak Mastawan, ya Allah, amin. Aku memohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menguasai Mbak Mastawan, ya Allah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. pemirsa, Ya Allah, ini aku kursi memohon penonton kepadamu, ada yang ya bereaksi, Allah. ibu-ibu. Jika ada orang berbuat zalim pada Mbak Mastawan melalui ilmu sihir tuh dan santetnya, ya Allah, aku mohon kepadamu, ampuni dosa-dosa orang berbuat zalim kepada Mbak Mastawan, ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu, ya Allah, agar seluruh ilmu sihir, teluh, dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Mastawan, aku mohon agar Engkau keluarkan dari tubuhnya Mbak Mastawan, ya Allah, amin. Jika ada sihir, teluh, dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Mastawan, aku mohon agar Engkau keluarkan dari tubuhnya Mbak Mastawan, ya Allah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jika ada kerajaan-kerajaan jin yang ada di dalam tubuhnya Mbak Mastawan, ya Allah, aku mohon agar Engkau keluarkan dari tubuhnya Mbak Mastawan, ya Allah. Putuskanlah hubungan antara kerajaan-kerajaan jin dengan Mbak Mastawan, ya Allah, amin. Putuskanlah hubungan antara kerajaan-kerajaan jin dengan Mbak Mastawan, ya Allah, amin. Dan keluarkanlah seluruh kerajaan jin yang ada di dalam kandungannya Mbak Mastawan, ya Allah, amin. Keluarkanlah kerajaan-kerajaan jin yang ada di dalam kandungannya Mbak Mastawan, ya Allah, amin. Keluarkanlah kerajaan-kerajaan jin yang ada di dalam kandungannya Mbak Mastawan, ya Allah, amin. Keluarkanlah kerajaan-kerajaan jin yang ada dalam kandungannya Mbak Mastawan, ya Allah, amin. Keluarkanlah kerajaan-kerajaan jin yang ada di kepalanya Mbak Mastawan, ya Allah, amin. Keluarkanlah kerajaan-kerajaan jin yang menguasai otaknya Mbak Mastawan, ya Allah, amin. Menguasai pikirannya Mbak Mastawan, ya Allah, amin. Menguasai memorinya Mbak Mastawan, ya Allah, amin. Menguasai memorinya Mbak Mastawan, ya Allah, amin. Menguasai motoriknya Mbak Mastawan, ya Allah, amin. Menguasai otak kecilnya Mbak Mastawan, ya Allah, amin. Menguasai seluruh saraf-saraf yang ada di tubuhnya Mbak Mastawan, ya Allah, amin. Aku mohon kepadamu, ya Allah, keluarkanlah seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menguasai otaknya Mbak Mastawan, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menguasai kandungannya Mbak Mastawan, ya Allah, amin. Keluarkanlah kerajaan-kerajaan jin yang menguasai jantung dan hatinya Mbak Mastawan, ya Allah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Keluarkan mereka dari tubuhnya Mbak Mastawan, ya Allah, amin. Keluarkanlah mereka semua dari tubuhnya Mbak Mastawan, ya Allah, amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada di dalam tubuhnya Mbak Mastawan dari dukun-dukun yang pernah dicari Mbak Mastawan ya Allah. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dari tubuhnya Mbak Mastawan ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menguasai Mbak Mastawan ya Allah, yang ada di dalam kandungannya Mbak Mastawan ya Allah. Keluarkan mereka ya Allah. Amin. Dan aku mohon jika ada kerajaan jin yang ingin menguasai tubuhnya Mbak Mastawan, hari ini aku tidak ridho kepada mereka ya Allah, karena mereka adanya di dunia jin dan Mbak Mastawan adalah manusia. Aku tidak ridho ya Allah, dan aku mohon keluarkanlah seluruh kerajaan jin yang ada dalam tubuhnya Mbak Mastawan, yang kerajaannya ada di kandungannya Mbak Mastawan, keluarkan dari tubuhnya Mbak Mastawan ya Allah. Amin. Yang kerajaannya ada di jantung dan hatinya Mbak Mastawan, keluarkan mereka semua dari tubuhnya Mbak Mastawan ya Allah. Amin. Yang kerajaannya ada di otaknya Mbak Mastawan, ada di pikirannya Mbak Mastawan, ada di memorinya Mbak Mastawan, ada di otak kecil Mbak Mastawan, ada di motoriknya Mbak Mastawan, ada di mata dan telinganya Mbak Mastawan, dan seluruh saraf-saraf tulang belakangnya Mbak Mastawan dan tangan dan kakinya Mbak Mastawan. Keluarkan mereka dari tubuh Mbak Mastawan ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Mbak Mastawan ya Allah. Amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Mastawan bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mbak Mastawan kepadamu ya Allah. Amin. Berikanlah Mbak Mastawan hidayahmu ya Allah. Berikanlah Mbak Mastawan hidayahmu ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon kepadamu, berikanlah pada Mbak Mastawan keadaan yang normal seperti wanita normal pada umumnya ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah.